Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mengalir pula kepada keluarga dan para sahabat beliau. Teman-teman yang insya Allah mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya Ziyadatul Wafa untuk membawakan ceramah pada kesempatan kali ini dengan judul mengelola emosi dengan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini manusia seringkali diuji dengan berbagai macam emosi. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kecemasan adalah beberapa contoh emosi yang bisa kita alami. Namun sebagai hamba Allah yang beriman, kita diajarkan untuk mengendalikan emosi-emosi ini dengan takwa. Marah bukannya dilarang, melainkan dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya tidak pernah marah, beliau akan sangat marah, khususnya jika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci Allah dijalankan oleh umatnya, dan tidak pernah marah jika celaan hanya tertuju pada pribadinya. Marah merupakan sifat bawaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk membedakan dengan malaikat dan setan, di mana malaikat tidak memiliki nafsu amarah, setan bergelimang dengan marah dan manusia diantaranya. Karena Allah memberikan akal dan nafsu, sehingga marah merupakan tabiat yang tidak akan hilang, namun mampu dikendalikan atau dikuasai agar tidak menimbulkan dampak negatif yang membahayakan bagi dirinya dan orang lain serta lingkungannya. Dalam pendekatan religius, ada 4 pemicu emosi, yaitu kemarahan, syahwat, kecemasan, dan keinginan atau nafsu. 4 hal tersebut merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia, sehingga jika terhalang atau tidak dapat dipenuhi, dapat meningkatkan gejolak emosi, mendorong seseorang untuk mencari keseimbangan dalam memenuhi tuntunan tersebut. Allah memberikan manusia 2 kekuatan yang saling tarik-menarik, yakni fujur dan takwa. Fujur adalah kekuatan yang mengajak manusia untuk memuaskan keinginan nafsunya, sedangkan takwa adalah mengarahkan keinginan manusia ke arah positif melalui pengendalian dan pengontrolan nafsu untuk mencapai tingkat ketakwaan. Hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa keutamaan seorang individu tidaklah ditentukan oleh keturunan atau status sosial, melainkan oleh tingkat takwanya. Hadirin yang dirahmati Allah, rambu-rambu agama telah mengajarkan kita agar mengendalikan amarah dengan cara yang telah dituntunkan oleh wahyu dan tuntunan Rasulullah. Pengendalian marah merupakan suatu cara dalam melakukan manajemen kolbu, yakni mengarahkan dan mengontrol nafsu yang merusak diri dan membuat kehancuran. Jika kita mengikuti beberapa ajaran sunnah untuk mengendalikan amarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi mereka mampu menahan nafsu amarahnya. Dengan mengendalikan emosi dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, kita bisa mencapai ketenangan jiwa dan memperkuat takwa dalam diri kita. Ingatlah bahwa ketika kita menjaga emosi kita dan mengarahkannya dengan takwa, kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan diri kita lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang memiliki takwa yang tinggi dan mampu mengendalikan emosi dengan bijak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.